العزيز الرحيم فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم بجاه هذا النبي الكريم اجعل هذا الحمل من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين وبحق قولك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق قولك ادعوني أستجب لكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أما بعد فيا أصحاب الفضيلة para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus Kakanda Kiai Haji Maujud Astari, Kakanda Kiai Haji Abbas Al-Gharam Al-Ustaz Haji Muhammad Ramli, Kakanda Haji Bauti Sahibul Bait, juga Ananda Khair dan juga istrinya Ananda Hamidah, juga para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, para tokoh-tokoh pemerintah desa yang hadir maupun para ustadz-ustadz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak adalah penting dalam kehidupan manusia. Ada anak yang menjadi qurrata a'yun, ada anak yang menjadi fitnah, ada anak yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, ada anak yang setiap hari membuat menderita. Siapa orang yang memandang wajah anaknya, maka dia sama saja dengan memandang wajah nabinya. Man nazara ila wajhi nabiyyih, man nazara ila wajhi waladih, kaman nazara ila wajhi nabiyyih. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cara bagaimana kita mendidik anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Pertama yang harus dilakukan oleh seorang ayah
oleh orang tua di dalam mendidik anaknya adalah bagaimana menanamkan iman kepada Allah, menjauhkan anak-anak kita daripada syirik kepada Allah. Orang tidak cukup mengatakan aku beriman kepada Allah, tetapi dia meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang dapat memberikan dia kekuatan, yang dapat memberikan dia jalan keluar. Orang banyak beriman, mulutnya ngomong aku beriman kepada Allah, tetapi ada hal yang lain, duniawi, jabatan, pangkat dan sebagainya yang dia harapkan melebihi harapannya kepada Allah. Luqman Al-Hakim pertama kali yang diberikan olehnya kepada anaknya, wasiatnya kepada anaknya adalah jangan sampai engkau memusyrikan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Manusia di dalam hatinya punya harapan, tetapi harapan yang terbesar haruslah kita harapan kepada Allah. Manusia di dalam hatinya ada ketakutan, tetapi ketakutan yang tertinggi hendaklah bukan pada corona, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah dan berbagai macam upaya harus dilakukan, tetapi kita sebagai manusia yang beriman harus mempunyai satu keyakinan bahwa sesungguhnya pisau yang tajam, dia diberikan sunnah oleh Allah dapat membelah, tetapi bila tidak diizinkan Allah maka dia tidak akan dapat membelah tubuh kita. Paku yang tajam dapat menancap sunnah, tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan, tidak mengizinkan kepada paku untuk masuk ke dalam tubuh kita, maka paku ini tidak akan mungkin bisa melukai kita. Teluh dan sebagainya, Allah bisa berikan kekuatan kepada teluh melalui setan yang meminta kekuatan kepada Allah. Tetapi apabila Allah tidak mengizinkan, manusia yang akan diteluh ini begitu berharap kepada Tuhan dan hanya bersandar kepadanya, maka teluh dan lain sebagainya tidak akan mungkin bisa sampai kepada manusia yang memasrahkan dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan selainnya, inilah yang harus ditanamkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kemudian wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amin yashkurli wa liwalidayka ilal masir. Kita harus memberikan nasihat kepada anak kita. Mengundat-undat yang dibolehkan adalah seorang guru mengundat-undat kepada muridnya bahwa dia yang telah mengajarkannya. Yang kedua adalah orang tua yang mengundat-undat kepada anaknya bahwa dia yang telah melahirkannya, bahwa dia yang telah menafkahinya sejak kecil, bahwa dia yang telah menyayanginya, bahwa dia yang telah menggendongnya, bahwa dia yang telah menitah-nitahkannya. Yang dibolehkan mengundat-undat adalah diantaranya orang tua yang selalu menasihati. Ayahnya berkata kepada anaknya, wahai anakku, ibumu mengandungmu 9 bulan dalam kepayahan, maka wajib dirimu untuk berpatuh, untuk berbakti kepada ibumu. Tidak adalah amal yang kau amal di dunia ini yang besar kemudian Allah akan menerimanya kecuali di situ ada ridha daripada ibumu. Ibumu juga, ibu kita, kemudian memberikan nasihat kepada kita. Kita memberi nasihat kepada anak kita. Kita seorang ibu memberi nasihat kepada anak kita akan bagaimana ayahnya memberikan nafkah, bagaimana ayahnya mendidik kita, mendidik anak kita sejak kecil. Ayahnya memberikan nasihat kepada anaknya tentang bagaimana berbakti kepada ibunya. Ibunya beri nasihat kepada anaknya bagaimana cara berbakti seorang anak terhadap ayahnya. Ayahmu walaupun dia suka marah, ayahmu walaupun kelihatannya bengis, ayahmu yang walaupun kadang-kadang suka memukulmu, tetapi di hatinya sejak engkau masih ada dalam kandungan, yang ada hanya dirimu saja. Dia kumpulkan para kiai, dia kumpulkan tetangga-tetangga untuk mendoakanmu agar engkau menjadi anak yang saleh. Dia panggil qari, dia ambil itu sound system, dia beli kue,
dengan harta dari kantongnya, agar anaknya dirimu kelak menjadi anak yang saleh atau anak yang saleh. Ayah mula yang setiap malam ketika ibu mengandung dirimu, dia doakan, ibu dengar doa-doanya untuk anak yang ada dalam kandungan ibu, yaitu dirimu yang sekarang sudah besar. Itu adalah bagaimana cara anak untuk menjadi saleh dan mengerti bagaimana peran daripada ayah dan ibu adalah kita berbagi tugas agar anak kita menghormati ayahnya, agar anak kita menghormati ibunya. Ibu tidak boleh mengatakan engkau harus hormati aku, karena mungkin itu akan nanti kurang baik terhadap psikologi anak kita. Tetapi kita bagi tugas saja, walaupun itu tidak haram. Seorang ibu mengundang tidak haram, tetapi secara psikologi anak ini dia tidak akan lebih kuat, mantap di dalam hatinya kalau yang mengatakan itu ibunya. Maka berbagi tugas. Ayah katakan bagaimana peran ibu terhadap dirinya, sehingga anak kita akan mempunyai rasa ta'zim, rasa berbakti kepada ibunya. Dan ibunya jangan sampai mengatakan hal jelek tentang suaminya di hadapan anak. Dia berbisik kepada anak dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan bahwa tidak ada laki-laki di dunia ini yang lebih mencintai dirimu, wahai anakku, kecuali ayahmu. Tidak ada orang yang paling mempunyai, orang yang paling mempunyai tanggung jawab di atas dunia ini kepada dirimu kecuali ayahmu. Tidak ada orang yang paling berjasa kepada dirimu, wahai anakku, kecuali ayahmu. Maka ibu tidak ingin melihat dirimu sedikit pun tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahmu dalam kebaikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ayah dan ibu memerintahkan hal yang tidak baik, misalnya memusyrikkan kita kepada Allah, menjadikan kita, menyuruh kita untuk musyrik kepada Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau ikuti, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli dia di dunia ini dengan penuh kebaikan. Al-ma'ruf, bagaimana biasanya orang, anak kita, anak bergaul dengan ayahnya, demikianlah seorang anak bergaul dengan ayahnya, walaupun ayahnya ini ayah yang tidak baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayah kita tidak salat, ayah kita tidak puasa, ayah kita tukang main, ayah kita tukang mabuk, bukan berarti hilang kewajiban kita untuk menghormatinya. Tidak ada sama sekali. Ayah kita tidak pernah datang ke masjid, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghormati ayah kita. Ilmu kita tinggi karena mondok, kita bisa baca Al-Quran, kemudian ayah kita tidak bisa baca Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menciumi tangan yang telah memberikan keringatnya untuk kita sejak kecil, yang telah memegang tangan kita untuk menita-nita agar kita bisa berjalan. Wahai orang-orang yang berilmu, apabila engkau merasa dirimu punya ilmu, kemudian ada sedikit di hatimu merasa lebih tinggi dari ayahmu, karena ayahmu itu tidak bisa membaca Al-Quran, maka sungguhnya dirimu adalah orang yang merugi. Apabila ada di hatimu bahwa ibumu tidak layak untuk dicium tangannya karena ibumu tidak pernah sholat, maka sesungguhnya engkau tidak menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Sholat, puasa, dan sebagainya ditinggalkan oleh ayah kita, tetap tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menghormatinya. Untuk menghormatinya seperti anak kiai menghormati ayahnya. Bahkan kalau bisa, haruslah lebih. Apabila seorang anak berbakti kepada ayahnya, maka baktinya dia kepada ayah ini
akan meruntuhkan hasutnya orang-orang yang hasut pada ayah kita. Musuh-musuh ayah kita akan terjungkal apabila kita dapat menerjemahkan bagaimana rasa hormat kita kepada ayah kita. Biarkan dia punya segala-gala yang dia punyai, tapi ketika dia tidak dapat mendidik anaknya untuk hormat pada dirinya, kemudian ada orang yang dia benci, udah miskin, motor oleh ngeredit, laka ber oleh pisan, laka sekandar, silakan. Tetapi barang anak eta kasih pondok ngabungi tangan abai, sing blok melkotok, iku uang sing hasil deh kejungkel hati nih. Barang anak dia mah, bah kita lu ngadingin. Orang salaman, orang takdim, orang penuh dengan penghormatan, maka sudah jelas orang yang menghasudi ayah kita sudah kalah oleh adab kita terhadap ayah kita. Walaupun dia miskin, walaupun dia bodoh, tapi kalau kita mampu menerjemahkan penghormatan kepadanya, 1000 orang yang menghinanya akan hancur lebur. Dia boleh punya banyak harta, dia boleh punya banyak sawah, tetapi karena dia melupakan mendidik anaknya, akhirnya anaknya tidak menghormati dirinya. Jangan di hatinya, dalam cara dia untuk bersalaman dengan ayahnya, kadang-kadang dia tidak dapat menerjemahkan penghormatan itu. Sesungguhnya hanya orang terhormat yang dapat menghormati orang lain. Dan anak kita sudah dididik oleh kita di pondok pesantren, maka dia mempunyai ilmu, maka dia mempunyai penghormatan, maka dialah yang bisa menghormati kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang selanjutnya, bagaimana cara kita mendidik anak adalah, ya bunayya innaha in taku misqala habbah min khardalin. Wahai anakku, kalaulah engkau menjadi seperti biji sawi yang kecil, ada di atas batu yang hitam, di arah-arah atau ada di langit, ketahuilah, ya'ti bihallah, akan datang kepadamu Allah. Tidak berarti ketika engkau sendirian Allah tiada. Tidak berarti ketika engkau tidak ada yang melihat, engkau tidak ada yang memperhatikan. Ya'ti bihallah, Allah mengetahui engkau. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha waspada. Maka wahai anakku, di mana saja engkau berada, dalam kesempatan apapun juga, amanah sekecil dan sebesar apapun nanti dirimu dalam kehidupanmu, jadi RT, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, ingat, Allah latifun khabir. Allah selalu melihat dirimu. Jangan pernah lalaikan amanah, jangan pernah khianati sedikit pun amanah yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Itulah poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya baru masalah ibadah. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, salatlah engkau. Wa'mur bil ma'ruf, dakwahlah engkau, perintahkan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang untuk melakukan kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, kembali ditutup dengan fi'lul qalbi, sabarlah engkau dengan apa yang menimpa dirimu. Sabarlah engkau akan apa yang menimpa dirimu. Apa itu sabar? Nonggoni sedela. Sabar itu nunggu sedela. Sedela manik tapi ditunggu, itu sabar. Aja ngomong sabar, orang ngerti sabar. Arep mancing kamar mandi, anak kira aku lagi nyising, sirat pengen nyising, nunggu sabar menang orang kecaprak, iku arane sabar. Aku contoh sing paling kan wong sing orang sabar ngomong apa? Weh, cepet sih kita gede silit.
Tapi lamun wong sabar nunggu. Betul. Sabar itu nunggu. Siki masa corona, ake uang pengusaha sing lagi pada rada keliengan. Sabar sedela mana. Corona negara suwe-suwe meninggal ini kewetinan, ya kene pujang anda bosan. Wes tunggu beda lah mana. Pemerintah puyeng, polisi gak puyeng gua. Apa rane kanggo masker ning dindi, atuh nek kalau bisa napas, kalau bisa ngerokok puyeng. Wes sabar be, Kang Haji Bauti. Kang Haji Bauti semenjak apa lockdown ini kita umah masjid. Berarti ku lebih bagus. Lebih bagus. Kudu mah terus aja ya, aja. Oke, Kang Haji Bauti nikmat iku ana roro. Ada nikmatul zahir, ada nikmatul batin. Maka mengapa ketika orang Yahudi ngomong yadullahi maghlula, tangannya Allah itu terbelenggu, pelit. Allah jawabnya kelawan tasnya, bal yadahu mabsutatan. Balikan tahu utawi tangannya Allah iku ngebabar karo-karone. Wong Yahudi ngeledek Allah pelit kelawan siji kalimat mufrad yadullahi maghlula. Tetapi Allah jawabnya bal yadahu mabsutatani, tapi dua tangan Allah iku babar kabeh. Bahkan Allah mah mai ning manusia ngelebihi apa dari apa yang dia pinta. Jere Syekh Nawawi ing dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwa maksud daripada bal yadahu mabsutatani pertama adalah karena uang lamun ngenekaken kelawan tangan roro ablahu mimman ata biyadin wahidah. Perhatikan uang sing lagi serah terima jabatan Kapolda, Kapolres lamun ngenekaken bendera ning penggantine tangan roro. Iku lebih ablah, lebih hebat daripada mereka. Oke, kan orang tegir orang apa polisi ngenekan bendera. Oke, tapi ablah. Hada al-ma'na al-wahid. Wattani bahwa mabsutatani yadullu ala ni'matai dunya wal akhirah. Bahwa Allah memberikan kepada manusia bukan hanya nikmat dunia tetapi nikmat akhirat. Maka Allah jawab ning Yahudi sing ledek Allah bal yadahu mabsutatani. Sing ketiga iki kaitan karo Kang Haji Bauti sing lagi kuyang anak corona. Jere Nawawi makna at-tasmiyah fi yadahu mabsutatani wa huma ni'matay adh-dhahir wal ni'matil batin. Ni'matay adh-dhahir wal batin. Bahwa Allah mai nikmat iku ana sing zahir, ana sing batin. Nikmat zahir adalah nikmat sing langsung. Tas ceramah dibayang apa? Ora dihitung-hitungan. Iku nikmat zahir. Ana nikmat batin. Nikmat batin niku Allah orang main duit. Bahkan kerasanya Allah ini sengit nih kita lagi. Apa salah kita, apa dosa kita. Tetapi Allah main nikmat sing arah liane. Liane kena corona modar, kita mora. Ini adalah nikmatul. Liane kena penyakit jantung koroner, kita mah bisul digato-gato mekanin kukur-kukur enak ya lui. Kena penyakitnya koreng kayak santri. Aduh, si kukur-kukur nyikin enak. Ya kan? Lamun umpamanya Allah main nikmat zahir kabeh, lakan nikmat batin, maka wong santri mal bakal bisa tenang. Mana wong santri ngejaluk ning pangeran njuk sugi kabeh. Sedangkan wong santri lamun njuk sugi ya sugi. Sing ora sugi itu santri-santri memang milih ya orang sugi atau memang nasib memang makon. Dudu doane salah. Kena wong santri mpeng sugi, ajian nananing santri. Wiridan nananing santri. Rapi anu sing amine akeh. Iya, deh sarapi siji doang. Amin. Amin dewek.
Wong santri mah loro sing ngamini gemini mah. Ya ora kabeh santri gahana sing bejirih santri. Ya, Haji ya. Wih, Haji marah. Nyanyi banget ngelirik rabi lagi. Cocok aja terus jadi ngomong makanan. Paringin ke Haji. Jadi Sayyidina Umar mana'an nikaha illa azun wa fujur. Apa cek? Ma mana'an nikaha illa ajzun wa fujurun. Wong ora kawin niku nang loro. Siji ajzun, orang mampu, baik orang mampu zahir maupun orang mampu batin. Sing keloro wa fujurun, karena memang mereka mah bisa narik-narik jablay. Kalau doang jadi Sayyidina Umar ya duduk kita bisa becek rumah. Bener Sayyidina Umar sing ngomong. Guru Mu'ad bin Jabal kena corona ning Syria. Bengen ana tahun itu corona. Mati Rabi Neroro. Sayyidina Mu'ad bin Jabal mati. Paling tahun kekuatannya telung dina. Dia wis kena tahun. Telung dina mani arep mati. Apa sing dia omongaken wasiate? Angkihuni kawinakan kita cepat kawinakan berarti kita rara mati kena corona kena tahun jere uang hei Sayyidina Mu'ad bin Jabal kan Sayyidina Mu'ad bin Jabal kena corona paling gak telung dina maring modal li'anni la uridu an alqallahi azaban karena aku tidak mau bertemu Allah dalam keadaan hujan. Syarrun nasi syararukum azabukum. Yang sejelek-jeleknya manusia yang mati adalah mati dalam keadaan ora duwe rabi. Ora duwe rabi. Kalau laki mau itu, azab itu genong lanang. Hari orang dia laki mau padong, siapa sing gelem nenek. Umur 70 tahun pengen kawin, aku nih Pak Ajimat ceramah membangikan. Kawinakan kita. Orang nenek mah, iki kena wong lanang. Karena wong lanang mah libidone tidak akan hilang sampai tua bangka. Sikil boleh orang bisa lungar, tapi indas cilik itu bisa lungar. Iku wong lanang. Tapi wong wadon mah wis monopos be orang gelem para kutu para laki. Jerek ki mah. Hasil penelitian para ahlinya. Demikian kula doakan mugia putune Kang Haji Bauti, keluarga besar daripada Kang Hair Assalam Teh Hamidah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kelayan acara Walimatul Hamal pun iki doa luar biasa. Doa luar biasa iki kena anak putu wasilah kelawan silaturahmi, wasilah sedekah, wasilah sing ngedoa mau sing hadaran anak Syekh Astadi. Dong gagah perkasa. Luar biasa. Jarang wong sing bisa sedekah tembelor mungkin ini. Aja di dokoni kono balik digawa balik. Aja piringnya mah pokoknya nyele. Iku lebih utama. Kita doakan mugia nyigit barokah. Haji Bautine, besane, pecile, mantune, terutama anak sing jero utang. Iki tanggung jawab iki. Sing ngawinaken kula ngangkat daken deke mokono. Siki sing cerah menuju bulan di bulan. Lamun nakal gone waduh luar biasa iki. Kok jese Haji Mantutit sing ngawinaken je. Haji Mantutit sing 7 bulan je. Sikirin nakal orang lo, makanya bener-bener kita ngedoa mari Allah Subhanahu wa taala menaik anak iki jadi anak sing saleh atau anak sing saleh, menaik anak iki gede pangkatnya, gede rizkine mari Allah Subhanahu wa taala tidak akan umurnya dia doakan sakit penyakit. Mudah-mudahan pula sedanten iki dia doakan juga sakit penyakit. Corona boleh ada, tapi orang kena nih ngongkresek. Amin ya rabbal. Senajan anda ning Tanjung Priok, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.